إلى هذه النية ولقنة صالحة إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد والصالحين والملائكة المقربين خصوصا صحابة الأكبر Imam Junaid al-Baghdadi وخصوصا yang santri Muallim Sahib Abdul Halim wa Bisra Membaik Abdul Bajwajim wa Duratim Muallim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu kita sama-sama telah membahas tentang la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu, yakni tidak akan menambah kemuliaan kejayaan Allah ya jika kalian datang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pengabdian taat kepadanya, dan juga begitu juga sebaliknya tidak akan mengurangi kemuliaan Allah andai pun kalian semua menjauhinya dan tidak mengabdi kepadanya. Allah berdiri dengan sendirinya, itulah wujud yang bersifat qiyamuhu binafsihi. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari kita jernihkan terlebih dahulu akal pikiran kita. Kita jernihkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan-persoalan dunia yang menyangkut di dalam hati kita.
terkadang persoalan itu selalu mengganggu, bahkan membuyarkan konsentrasi kita, sehingga sangat sulit ilmu itu akan sampai kepada kita dan menjadikan sakinah ilmunya hingga menjadi ilmu yang disebut yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi kita di dalam menjalankannya. Anak-anakku semuanya, sebelumnya juga kami hanya ingin memberikan gambaran, warning sedikit atau reminder ya, bahwa tidak terasa waktu itu begitu cepat berputar. Rasanya baru kemarin kita mulai pengajian ini, mengawalinya setelah Ramadan. Tapi karena memang kita semua adalah betah hidup di dunia, betahnya melebihi daripada ikan yang hidup di dalam air. Tidak seperti burung di dalam sangkar. Karena betahnya itulah sehingga kita merasa waktu itu sedikit, waktu itu cepat berputarnya. Kalau kita mengambil waktu atau menghitung waktu yang efektif untuk pengajian, mungkin kita tinggal 4 kali pertemuan di malam Sabtu ini. Karena malam ini sudah malam ke-17 atau malam 18 di bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Kita sekarang tanggal 14 April. Sedangkan insya Allah tawakuf kita untuk malam Sabtunya ialah tanggal 6 Mei itu. 7 Mei, bukan tanggal 6 ya, ini kalau Jumatnya berarti tanggal 5 Mei. Itu hari Jumat malam Sabtu dan di Ahad paginya tanggal 7 terakhir. Kemudian nisfu Sya'ban yang berarti sekitar tanggal 12, berarti tanggal 11 malam 12 kita kemungkinan itu nisfu Sya'ban. Mei itu bulan Mei. Kalau sudah nisfu Sya'ban berarti sudah clear semua. 2 hari berikutnya bagi jamaah yang mempunyai kesempatan dan sedang dipanggil oleh Allah akan berangkat umroh. Berarti tanggal 15-nya hari Senin. Kurang lebih 19 hari di sana, kembali sekitar tanggal 23-an. 24. Tanggal 27 kita mulai 27 itu kurang lebih sekitar 27 lah. Nanti kita hitung kembali ya sesuai ru'yah itu mulai 1 Ramadan dan kita mulai mengawali Ramadan. Berarti kita tinggal 1 bulan lebih dikit akan menghadapi bulan di mana bulan yang penuh berkah, dan siapapun diberikan kesempatan untuk menjernihkan dan membersihkan semuanya. Bahkan kalian punya fasilitas khusus di mana kalian diberi kesempatan untuk setiap malam bermuajahah, setiap malam tawajuh, setiap malam kita taqarrub ilallah dengan ada yang membimbing dan memimpinnya. Ini satu keistimewaan dan anugerah. Mungkin jarang orang-orang yang mendapatkan kesempatan itu. Andai saja ada pun hanya tempat-tempat tertentu pun tidak istiqomah atau tidak 1 bulan penuh, mungkin sendiri-sendiri. Itulah. Anak-anakku semuanya, persiapkanlah semuanya itu. Persiapkan untuk menghadapi
bulan yang disebut mubarak, atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Setelah kita memahami bahwasanya Allah itu bergeming. Nah, bergeming itu artinya tetap, ya. Kadang kita salah menyusun kata. Tidak bergeming. Kalimat tidak bergeming itu berarti seolah-olah tidak bergerak. Padahal geming itu sendiri adalah tidak bergerak. Pada saat tidak bergeming berarti bergerak. Kalau kalimat tidak bergeming berarti dia bergerak-gerak. Nah, tapi kalau bergeming itu artinya dia tetap pada posisinya. Tidak bergeming berarti tidak tetap pada posisinya, ya. Tapi kadang-kadang kan aneh kalau saya seumpama kita mengucapkan bahwa kamu bergeming. Nah itu kan susah. Itu kalimat itu karena bahasa dan tata bahasa, ya. Jadi yang kami maksud di sini bahwa Allah tuh bergeming. Jadi tetap pada posisinya. Kalian mau mengabdi kepada Allah atau tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah kemuliaan atau kejayaan Allah. Tidak akan mengurangi kejayaan dan kemuliaan Allah. Itulah Allah. Seperti juga kita semua seperti di sini. Saya ditugaskan untuk membimbing kalian. Ini saya hubungannya dengan Allah. Adapun kalian mau melaksanakan atau tidak apa yang telah mengalir kepada kalian ilmu itu, diterima atau tidak, itu urusan kalian juga dengan Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan saya. Saya punya beban di hadapan Allah karena kalian tidak melaksanakan, atau saya mempunyai apa dan bagaimana. Saya tetap pada posisi di sisinya. Jadi kalian mengamalkan atau tidak mengamalkan itu kembali kepada diri kalian dan kepentingannya juga untuk kalian. Oleh karenanya saya tidak marah kalian tidak mengamalkan ilmu. Saya juga tidak akan jingkrak-jingkrak. Cuman saya merasa senang saja, merasa tersanjung saja apabila kalian mengamalkan apa yang telah kalian dapat. Itulah sebagai wujud kehambaan dan perbedaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, jadi jangan kalian berharap dengan amal ibadah kalian dapat merayu Allah, atau kalian dapat memancing kemurkaan Allah karena kemaksiatan kalian. Tidak. Awas loh. Ini yang sedang saya bicarakan itu ialah tauhid. Jadi jangan kalian kegeeran Allah itulah dapat dirayu dengan berbagai macam ibadah kalian. Kemudian Allah berubah pada posisinya gitu. Akhirnya Allah tidak bergeming karena kalian ibadah, tidak juga. Atau kalian berbuat maksiat ingin memancing kemurkaan Allah, tidak juga. Allah murka sesuai dengan kehendaknya. Allah suka juga sesuai dengan kehendaknya. Bukan karena kalian. Andai saja Allah menghendaki semua hambanya, makhluknya tunduk patuh kepadanya, sangat amat bisa. Kalau istilah kita bagaikan membalikan telapak tangan yang asalnya telentang menjadi tengkurap.
Ini adalah hanya sebuah istilah, mudah banget. Kenapa Allah tidak melakukan semacam itu? Itulah rahasia dirinya yang sangat amat luar biasa. Kalau menurut kita sih sebagai manusia kepenginnya semua orang jadi orang Islam kan aman, damai, sejahtera. Kalau semua sudah aman dan damai sejahtera, apa kalian kira tidak ada yang banyak jadi korban? Tidak damai. Semuanya orang tuh baik sedunia ini. Itu malah banyak yang jadi korban loh. Nah, kenapa? Satu, ini dirunut ya. Kita anggaplah semua orang itu baik semua, nggak ada akhirnya baik udah. Pokoknya tiba-tiba baik semua. Nggak ada yang nggak baik, semuanya adalah begitu dahsyat baiknya. Apa kira itulah sebuah kedamaian? Tidak. Kenapa? Karena akan banyak korban juga dengan kebaikannya. Pertama yang jadi korban ialah yang terkait dengan security. Berapa juta umat manusia yang mungkin kehilangan pekerjaan. Ini berpikir sederhana saja. Itu baru tuh. Coba, itu baru tuh. Satu kan, security ini. Bagaimana keluarga security-nya? Mulai dari security polisi dan sebagainya. Departemen kepolisian tutup. Orang udah baik semua ngapain? Coba. Itu baru di situ. Itu baru tuh, ya. Yang lain lagi apa? Yang lain lagi apa namanya? Pabrik gembok atau kunci tutup semua. Terus berapa juta karyawan lagi yang di PHK? Ayo. Terus apa lagi? Yang lebih ekstrim lagi apa? Malaikat Mungkar Nakir, Rokib dan Atid pensiun. Tuh, gak mencatat lagi. Nah, itu baru sekelumit yang kita bahas, belum efek ke yang lainnya. Jadi apa yang telah Allah ciptakan dan apa yang telah Allah lakukan itu sudah memang Allah sengaja yang memang terbaik. Nah itu loh, sengaja banget. Nah itu loh. Jadi jangan kita berpikir yang aneh-aneh, memang selera kita semacam itu. Oleh karenanya Allah menyatakan dalam firman-Nya sekaligus menegaskan, kalau saya katakan kepada kalian, mungkin ini juga ekstrim. Mungkin apalagi orang-orang yang baru belajar agama. Apabila saya mengatakan jangan mimpi kalian umat Islam itu bersatu. Jangan mimpi. Gak akan mungkin terjadi. Kalau terjadi, kiamat. Ini kalau orang yang lagi kepengen semangat bersatunya umat Islam, bisa jadi menuding saya kafir. Bisa menuding saya itu adalah sesat. Ya memang begitu. Kenapa? Karena firman Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah, bersatu padulah dengan tali-tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Kalimat ini kan perintah. Untuk siapa? Untuk umat Islam yang memang suka bercerai-berai. Kalau umat Islam sudah bersatu dan tidak bercerai-berai, saya tanya kepada kalian, ayat ini masih berlaku enggak? Sudah enggak berlaku. Kalau ayat ini sudah enggak berlaku, berarti harus kiamat. Karena Al-Quran ini adalah berlaku mulai dari
diturunkannya sampai hari kiamat. Jadi kalian kepengen umat Islam bersatu. Kalau kepengen bersatu berarti kalian kepengen kiamat itu cepat. Jadi kalau nggak bersatu, alhamdulillah berarti masih jauh kiamatnya. Kan gitu. Terkadang kita tidak jeli dan tidak cerdik apa semua yang dikehendaki oleh Allah. Seperti kalimat itu tadi, firman Allah. Jadi ya memang tidak akan mungkin bisa bersatu. Dilalahnya umat Islam juga keras kepala semuanya, punya maunya dewek-dewek gitu loh. Jadi semuanya mempunyai pendapat masing-masing, nggak usah masalah tatanan yang lain. Orang bulan Ramadan tanggal 1-nya hari apa saja udah ribet, di Indonesia bisa jadi berselisih, di mana-mana bisa jadi berselisih, karena memang Allah sengaja menjadikan agamanya itu adalah dinamis. Sengaja. Terus berdinamis gitu loh. Sehingga hitungan kalender aja ngikutinya bukan Samsiah tapi Komariah. Yaitu bulan yang metodenya itu adalah Ru'yatul Hilal. Itu contoh ya. Kita tidak akan terlalu jauh membahas ke sana. Intinya ialah begitu dahsyatnya Allah meletakkan apapun adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Ya Tuhan kami, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang batal, yang batil, yang sia-sia yang Engkau ciptakan, yang Engkau atur. Semuanya sudah bagus, sempurna, sesuai dengan skenario yang telah Engkau buat. Itulah harusnya i'tiqad orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang selalu mempunyai wawasan pemikiran dengan nalar akal dan dengan dipancarinya atau diteranginya oleh iman yang ada di dalam dirinya. Wahai anak-anakku semuanya. Oleh karena itu pula mu'alif melanjutkan dalam kalam hikmahnya. Wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un aw yattasila huwa syai'un. Saya ulangi lagi. Wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un aw yattasila huwa syai'un. Yakni wusuluka ilallah, sampaimu kepada Allah itu ialah wusuluka, sampaimu kepada ilmu yakin, ilal ilmi bihi, atau makrifahmu yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fajalla rabbuna. Ayat tasila bihi, yakni bahwasanya ya, sampaimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah ya, sampai yaitu wa illa fajalla rabbuna itu seolah-olah yaitu ka'annaka tarohu, itu kalau dalam hadis ya, seolah-olah engkau adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tasila bihi syai'un, kalau tidak demikian maka maha suci ya,
Maha suci dan maha agung, maha suci Allah untuk disambung oleh sesuatu, ayat tasilah wa syai'un, atau berhubungan atau dapat berhubungan dengannya oleh sesuatu itu. Rumit ini kalimatnya, ya, rumit ini kalimatnya, harus dirunut, ya. Saya ulangi lagi dalam bahasa saya untuk kalian agar jelas. Pengertian wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayat tasila bihi syai'un aw yattasila huwa syai'un. Ya, ini demikian maksudnya. Sampaimu kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui proses tahapan dengan iman kamu, dan iman itu melalui proses ilmu. Ilmu itu mempunyai tahapan, maka ada ilmul yakin atau ilmal yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Untuk tahapan pertama wa illa fajalla rabbuna, ini sama saja ka'annaka tarohu. Dalam tahapan pertama melalui proses pemahaman ilmu, kamu sampai seolah-olah kamu melihat dirinya. Ini seolah-olah. Ini seolah-olah. Kalau tidak bisa demikian, jelas karena Allah tidak bisa dihubungkan dengan sesuatu apapun atau sesuatu menghubungkan Allah, seperti kita ingin ketemu Allah tidak bisa, atau dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan dengan sesuatu tidak bisa. Itu yang dikehendaki oleh mu'alif dalam pemahaman tentang sampainya kepada Allah. Anak-anakku semuanya, jadi banyak orang yang keliru di dalam memahami ilmu tauhid dan hakikat, terlebih dalam pemahaman untuk makrifah. Kalau tidak salah, kami telah menjelaskan tentang tahapan ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin pada pengajian malam Rabu kemarin. Banyak sekali orang yang terjebak, disangkanya makrifah itu sesederhana atau makrifah itu bisa instan. Tidak semacam itu. Percayalah bahwa kehidupan ini tidak ada yang instan. Semuanya perlu ada penebusan. Semuanya perlu dibeli, dalam tanda kutip dibeli. Oleh karenanya sering Bapak menyatakan kepada kalian, hidup ini perjuangan. Perjuangan itu untuk membeli sesuatu yang ingin diraih. Maka harganya itu ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Jadi tidak ada yang instan. Kalau kalian mau mencari sesuatu yang instan, akan membawa malapetaka diri kalian. Jangan kalian terpedaya oleh kabar-kabar provokasi dari orang-orang tertentu yang menyatakan belajar di tempat A, belajar di tempat B. Bahkan ada yang datang ke saya, ada orang yang memberikan kursus atau dalam waktu hitungan jam itu bisa makrifah.
catatannya ngasih uang 2.750.000. Tuh. Ma'rifah tuh, cukup beli 2.750.000, rasanya itu orang miskin gak bakal ma'rifah. Tapi ma'rifahnya hanya sebentar, kalau mau tingkatan lagi nanti harus nambah lagi. Yaitu dengan memanipulasi, ternyata memanipulasi, yaitu bayangan yang dibawa orang-orang bodoh karena memahami Allah itu cahaya, sehingga bahwa sesuatu cahaya-cahaya yang terlihat oleh dirinya itulah sebagai rangkaian untuk menuju ke cahaya yang besar, yaitu Allah. Digambarkannya cahaya, real cahaya. Ini karena apa? Karena kebodohan di antara kalian yang masih mindset kalian atau pemikiran kalian atau sugesti kalian atau pemahaman kalian bahwa Allah itu cahaya. Sehingga ada yang orang-orang yang torekot melihat cahaya itu sudah senang banget. Kemudian melihat cahaya keemas-emasan, itu. Makanya sengaja di sini cahayanya pakai cahaya yang warna emas gitu loh. Melihat cahaya yang warna keemas-emasan, apalagi cahayanya itu wah seger muter gitu loh. Wah kayak di tengah-tengahnya ada tulisan Allah. Wah udah anggapnya ma'rifah. Udah tulisannya Allah kan. Allahnya tulisannya Arab. Wah udah makin mantap lagi. Karena kalau tulisannya Latin itu ditolak. Jadi tulisan udah Latin. Udah begitu tulisan kaligrafinya itu timbul. Wah, dimensinya luar biasa. Wah udah langsung sujud. Ternyata saya telah ma'rifah. Sesat itu. Percaya? Allah itu bukan tulisan. Allah itu bukan huruf. Allah kalau diucapkan menjadi ucapan kata-kata. Tapi Allah bukan kata-kata, bukan ucapan, bukan huruf. Bukan dalam bentuk apapun sesuai dengan pemikiran kalian, tidak. Kalau Allah menyatakan dan mengumpamakan dirinya sebagai nur, itu bukan berarti Allah itu cahaya seperti itu. Itu tamsil, itu ibarat. Makanya ayat ini dinyatakan sebagai ayat mutasabihat. Ayat yang memang mengandung makna yang sangat dalam sehingga nyaris tidak ada mufassirin atau tidak berani para mufassirin untuk menguraikan secara detil, dan memang tidak boleh ditakwil. La ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengerti takwilnya Al-Quran itu kecuali Allah. Hanya orang-orang yang mempunyai penyakit hati yang berani mentakwil Al-Quran dalam penafsirannya. Penyakit hati di sini ialah penyakit fasik yang akhirnya menjadi sesat, menyesatkan, dzallun muzallun. Kalau Allah sudah menyatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberikan cahaya kehidupan, artinya cahaya langit dan bumi. Boleh dimanakan kehidupan, boleh dimanakan apa saja, tapi nggak perlu ditakwil. Cahaya ya akhirnya udah cahaya saja. Adapun makna selanjutnya artinya cahaya apa sih? Makna yang dikehendaki cahaya di sini hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid dan hakikat. Kalau orang itu tidak memahami ilmu tauhid dan hakikat, tidak akan sampai dalam pemahaman itu. Sebut saja seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan mengerti dan akan faham apabila diberikan jalur, dibukakan tentang pengertian cahaya yang dikehendaki oleh Allah. Mana cahaya yang dikehendaki di sini? Allah memancarkan cahaya dalam arti kehidupan di sini ialah sifat 20 teristimewa pada sifat ma'ani.
Di mana ada kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor itu menyebar. Dan semua makhluk ada sifat itu. Dan itulah sifat Allah yang menjadi cahayanya, dalam tanda kutip cahaya. Makhluk hidup punya kuasa, punya kehendak, punya ilmu, punya pendengaran, penglihatan, dan perkataan. Itu semua milik Allah. Maka kesadaran orang yang bertauhid, semua itu dikembalikan kepada Allah. Sehingga diri kita akhirnya menjadi hawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak mengklaim itu milik kita. Selama kita mengklaim kuasaku, kehendakku, ilmuku, hidupku, pendengaranku, penglihatanku, dan perkataanku, maka ia adalah gelap gulita, tidak tercahayai. Karena telah merampas dan merampok milik Allah, diklaim menjadi milik dirinya. Isyarat-isyarat ini diberikan terus dan digambarkan, dicontohkan oleh Rasulnya, sampai-sampai beliau sengaja mencontohkan kalau hal-hal yang sakral, contohnya seperti hayya ala sholah, ngajak sholat ini mewakili ibadah ritual. Itu kita jawab hawalah di dalam azan itu. Selainnya mengikuti apa kata muazin, tapi khusus di kalimat itu harus dijawab hawalah. Begitu juga hayya alal falah, meraih kemenangan. Ini kaitannya dengan perjuangan, yaitu kehidupan sosial. Ini juga harus hawalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dua kalimat dalam kumandang panggilan yang dikumandangkan oleh muazin, itu selalu dijawab oleh Rasulnya dan diikuti oleh seluruh umatnya, ialah hawalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini satu penekanan. Kemudian di dalam doa yang selalu dibaca oleh beliau pada saat keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Jadi dalam penyerahan terhadap Allah semuanya dengan hawalah. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi jelas sekali kalau sudah berbicara perjalanan menuju kepada Allah, makrifah atau tidak makrifah. Di sini Allah menyatakan bahwa kemakrifahan, pengenalan dirinya, itu tidak bisa dengan pengenalan dirimu. Mu'alif menjelaskan perjalananmu, makrifahmu kepada Allah itu sebagai makrifahmu dengan ilmu, yaitu ilmal yakin. Oleh karenanya kami perjelas lagi kepada kalian, kalau berbicara tentang makrifah bagi para salikin akmaliyah yang sudah memahami tentang ilmu tauhid, sudah menerima kajian-kajiannya, jelas telah faham tentang tauhidul af'al, asma sifat dan zat, itu sudah masuk golongan orang-orang yang makrifah. Namun yang dikehendaki di sini sampai makrifahnya itu baru pada batasan ilmu.
di mana ilmu itu harus sampai kepada yakin. Jangan kalian mengambil instan ma'rifah karena terprovokasi oleh orang-orang yang tidak memahami, orang yang bodoh. Ma'rifah kok instan, tidak ada. Semua itu melalui proses perjuangan. Tidak ada yang gratis di dunia sampai akhirat. Semuanya harus ditebus. Gratis itu hanya sebuah istilah. Untuk membangkitkan, semuanya harus ditebus. Kalian menuju kepada Allah melalui proses. Kita akan mendapatkan surga melalui proses perjuangan. Mendapatkan kebahagiaan melalui proses. Bahkan hadis yang populer, anak TK juga sudah diajarkan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, bi'ilmihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, bi'ilmihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan keduanya, bi'ilmihi. Dengan ilmunya, berproses. Tidak bisa tiba-tiba. Kalian kepengen kaya tiba-tiba, enggak bisa. Kalian kepengen pinter tiba-tiba, enggak bisa. Jangan kalian kemudian berimajinasi, berkhayal. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang mazdub, yang jadab. Kemudian kita tahu tiba-tiba mendapatkan ilmu laduni, pintar tiba-tiba. Enggak. Andai saja ada, itu nadhir, sangat langka dan tidak dituju, tidak menjadi tujuan utama. Wahai anak-anakku semuanya, camkan itu baik-baik. Semua kehidupan itu melalui proses perjuangan. Kalau tidak melalui proses perjuangan, jangan berharap. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang instan, banyak celakanya. Banyak celakanya. Orang ingin mendapatkan kekayaan yang mudah, instan, banyak resikonya. Orang yang ingin mendapatkan kasih sayang yang instan, gak bisa. Pokoknya catatannya satu, tidak ada yang instan. Dan jangan kalian mengambil yang instan. Karena kalau kalian mengambil yang instan, resikonya bahaya. Itu saja. Gak ada karena apa? Itu tipuan. Tipuan iblis, tipuan setan. Tapi karena ada apa yang instan? Mana? Itu mie. Mie instan, iya. Nah hanya mie instan, nah berarti itu tipuan tuh. Jadi yang makan mie instan berarti tertipu. Ya. Beresiko juga, cobalah. Coba kalau kalian makan makanan yang instan itu juga beresiko, percayalah. Itu nggak apa-apa karena memang itu sesuatu yang memang sebenarnya bukan instan, karena hanya prosesnya cepat, karena itu adalah sangat mikro, sangat sedikit, ya sah-sah saja gitu. Tapi proses perjalanan untuk jangka panjang itu tidak ada yang instan. Makrifat tidak ada yang instan. Apapun, percayalah, berproses. Oleh karena itu di sini dinyatakan sampaimu kepada Allah, makrifahmu kepada Allah itu makrifahmu, yaitu melalui proses ilmu. Kita runut. Di dalam hadis yang populer disebut hadis mutawatir. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh Jibril, malaikat yang datang, ya. Di hadapannya langsung malaikat itu menghadapkan dan menyentuhkan lutut, antara lutut dengan lutut, berhadapan, duduk. Tangannya malaikat langsung di pahanya Rasulullah sambil memandang berhadapan, sementara di sekeliling banyak para sahabat karena saat itu sedang taklim. Tiba-tiba hadir seorang pemuda
yang nyelonong duduk di depannya. Tapi para sahabat yang biasanya beringas kalau melihat ada orang tidak sopan di hadapan Rasul, para sahabat terperangah, hanya diam, terkesima. Mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu terhipnotis oleh gantengnya pemuda itu, kemudian bersihnya. Ya, orang di padang pasir itu kalau masuk rumah dari luar masuk itu mesti kelihatan kotor karena pasir dan sebagainya. Tapi ini bersih, jernih. Semua para sahabat terpesona. Kemudian pemuda itu langsung bertanya, akhbirna anil iman, diterangkan tentang iman oleh Rasul. Kemudian akhbirni anil Islam, diterangkan oleh Rasul tentang Islam. Akhbirni anil ihsan, diterangkan oleh Rasul tentang ihsan. Akhbirni anil anisya'ah, diterangkan tentang kiamat, tapi beliau tidak berani menjelaskan karena beliau langsung untuk yang keempat kalinya yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya yang menanya langsung menyatakan, ya sudah kalau begitu tanda-tandanya deh. Dijelaskan tanda-tandanya. Salah satu di antara tanda-tandanya sekarang sudah dirasakan, di mana orang berlomba untuk membuat gedung yang bertingkat, di mana banyak anak-anak yang bisa memberikan nasihat kepada orang tuanya. Artinya banyak orang tua yang tidak bisa dijadikan contoh anaknya, malah anaknya yang terkadang memberikan contoh baik terhadap orang tuanya. Dan banyak lagi orang berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dan lain sebagainya, bukan karena agama. Yang terutama ialah orang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, lebih melepaskan, ngangon hawa nafsu istilahnya, melepaskan hawa nafsunya. Itu ya yang akan kami bahas di sini ialah pertanyaan yang ketiga dalam WA tersebut. Tapi setelah selesai, pemuda itu langsung berdiri, langsung keluar rumah. Itu keluar majelis. Setelah keluar majelis, Rasulullah tanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa yang hadir itu? Coba kamu tengok ke sana. Tengok, keluar, sudah nggak ada. Sementara majelis itu berdiri sendiri. Jadi andai saja orang itu jalan baru keluar, karena tidak di sana kan tidak ada pohon-pohonan. Jadi tidak bisa ngumpet kemana-mana. Jadi rumah ya berdiri begitu sendiri. Sampai sekarang juga rumah tuh terpisah-pisah ya. Jadi kalau keluar ya ngeblas karena padang pasir. Jadi kelihatan. Tapi para sahabat mengatakan tidak kelihatan ya Rasulullah. Entah dia lenyapnya itu kemana. Ditelan oleh pasir atau apa gak tahu lah. Tahukah kamu siapa yang datang tadi? Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui ya Rasulullah. Itu adalah Jibril, utusan Allah, datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. Tuh, di akhir daripada hadis itu. Jadi memberikan pelajaran agama. Allah tidak hendak mempersulit kamu, tapi Allah hendak membersihkanmu. Tuh kalimat-kalimat semacam itu tuh sebenarnya perlu digarisbawahi agar orang tidak mempersulit orang mengamalkan agama. Nanti loh. Pada pertanyaan yang ketiga, ya. Pada pertanyaan ketiga ialah akhbirni anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Ini adalah pertanyaan tentang Islam dan iman. Apa itu ihsan? Ihsan itu kolaborasi antara iman dengan Islam. Di mana orang yang telah mengamalkan Islam atas dasar iman itu akan muncul pada dirinya natijahnya disebutnya. Buahnya, hasilnya itu ihsan. Makanya para ulama akhirnya mengurut
Yaitu mengurut martabat ini atau derajat ini atau tingkat ini ialah iman, Islam, ihsan, ikhlas, dan muttaqin atau takwa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah takwamu, takwa di antara kamu. Nih. Ini susunannya. Jadi iman, Islam, ihsan, dan ikhlas. Takwa itu derajat ma'rifah, ma'rifatul abdi wa rabbi. Oleh karenanya yang dikehendaki hudalil muttaqin ialah Al-Quran. Kita bahas kembali lagi. Sebagaimana kalimat yang di sini dalam kalam hikmah ini wa illa fajalla rabbuna, dan kecuali adalah seolah-olah kamu bertajalli, berjumpa dengan Tuhanmu, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat, maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan akhbirni anil ihsan, habarkan kepadaku tentang ihsan. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Singkat, yang lainnya tuh bererot. Iman bererot, Islam bererot. Kemudian termasuk tanda-tanda hari kiamat juga bererot banyak. Tapi pertanyaan tentang Isa dijawab simpel, dan yang bertanya langsung menyatakan sodakta ya Muhammad, benar engkau. Jadi yang disebut ihsan itu ialah orang mendapatkan ihsan setelah dia mengamalkan Islam sesuai dengan iman. Karena iman tidak bisa diamalkan. Iman itu percaya. Andai saja mengamalkan iman itu nggak kelihatan. Orang percaya terhadap Allah, mana kelihatannya apa? Nggak kelihatan. Kan sholat. Sholat itu perbuatan amalan Islam. Oleh karenanya akhirnya ulama menyatakan iman dan Islam itu ialah berlaziman. Bagaikan siang dan malam, bagaikan jasmania dan ruhania, saling menutupi, saling menyupport, saling mengisi, saling melengkapi. Itu iman. Tidak akan disebut orang Islam kalau tidak beriman, tidak akan disebut orang beriman kalau tidak nyata Islamnya, semacam itu. Tapi kalau diklirkan satu persatu, iman ya iman, Islam ya Islam. Seperti siang ya siang, malam ya malam, jasad ya jasad, ruh ya ruh. Nah, apabila kita sedang membahas tentang iman, clearkan dulu iman. Apabila kita membahas tentang Islam, clearkan tentang Islam. Iman ialah percaya. Kalau disebut pengamalan iman, macam apa? Susah untuk diungkapkan. Di mana coba? Membuktikan orang itu percaya. Tanpa tanda-tanda. Susah. Percaya kepada Allah, apa coba gimana? Susah. Karena apa? Di sini iman itu. Iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan buruk. Sini semuanya. Percaya iman. Makanya iman itu kunci. Kunci kesejahteraan, kunci kekompakan, kunci dan segala-galanya kunci. Makanya iman itu adalah sebagai kekuatan utama ruh di dalam sistem. Wah, sampai pada orang-orang yang ahli para mereka itu tentang kalau sudah berbicara sistem negara, sistem yaitu percaya. Islam sudah menanamkan dari dulu itu iman, percaya. Dengan percaya itu semua kita akan menjadi baik, semuanya itu akarnya iman. Ya. Nah, iman dan Islam itu adalah berkolaborasi, mengisi antara satu dengan yang lainnya.
hingga mewujud pada diri yang ada padanya iman dan Islam menjadi ihsan. Nah, baik, ihsan. Maka ihsan itu dalam prosesnya ihsan itu ka'annaka tarahu, nah itulah seolah-olah melihat Tuhannya dalam pengabdiannya. Ini tahapan makrifah pertama. Jadi kalian kalau mau memandang suhud dan musyahadah suhud itu baru seolah-olah loh. Karena apa? Dengan ilmu kalian memandang itu perbuatan Allah, itu dikehendaki oleh Allah, itu seolah-olah. Jadi semuanya seolah-olah, bukan berarti Allah clear. Belum, itu baru ma'rifatul ilmi. Ini pun ma'rifatul ilmi perlu ditingkatkan sampai pada puncaknya ma'rifatul ilmi. Ialah ilmal yaqin atau ilmul yaqin. Ini puncaknya ma'rifatul ilmi. Kalau kalian belum sampai kepada puncaknya ma'rifatul ilmi, maka akan kesulitan untuk sampai kepada ma'rifat tahapan berikutnya yang disebut ain. Yaitu ma'rifatul ain, ainul haq. Itu gitu. Jadi kalau kalian belum sampai kepada ma'rifatul haq, belum sampai kepada ma'rifatul ilmi, yang ilmu itu adalah menjadi ilmu yakin, maka kalian tidak akan sampai pula, susah untuk ke ainul yakin, terlebih kepada hakul yakin, apalagi akmalul yakin, 4 tahapan itu. Maka tahapan pertama ini kalian harus benar-benar tanamkan untuk ma'rifatul ilmi ini. Mengenal secara ilmu, ma'rifat secara ilmu, maka kualitas ma'rifat secara ilmu itu harus mencapai pada ilmul yaqin atau ilmal yaqin. Kalau sudah mencapai kepada tahapan yakin, itu tidak akan mungkin bisa digubah sedikit pun, tidak akan bisa digeser sedikit pun. Karena keyakinan itulah tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli dengan sesuatu apapun. Itu keyakinan di situ. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu mengabdi kepada Allah, anta budallah, kamu menyembah Allah. Itu menyembah itu bukan sholat saja. Yang dimaksud ibadah ritual dan ibadah sosial. Anta budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Tapi kalau kamu juga belum mampu seolah-olah melihatnya, percaya, yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu. Ini artinya zigzag dari luar dan dalam. Kalau kalian susah sekali melihat itu perbuatan Allah, itu diberi oleh Allah, itu didatangkan oleh Allah, itu adalah sebagai ujian dari Allah, tidak bisa juga. Kalian harus percaya bahwa Allah menciptakan semuanya ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, dan itu paling benar dan paling bagus serta paling pas untuk kehidupan kita. Seolah-olah semacam itu. Jadi untuk mencapai tahapan-tahapan makrifah berikutnya, ialah kita harus membiasakan, mengkulinokan diri untuk tetap memandang, mengamalkan bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Kita sudah membiasakan apabila ada sesuatu yang hadir, itu harus kita yakini datangnya dari Allah. Terlepas dari itu baik dan buruk, semuanya harus diyakini. Diyakini, awas loh, bukan action lain, diyakini. Adapun baik dan buruk kemudian terkena sebuah hukum, itu lain lagi persoalannya.
Bukan berarti setelah diyakini kemudian kita diam peluk dengkul, itu fatalis namanya. Setelah kita yakini kemudian kita action untuk di wilayah-wilayah tertentu di mana harus menapaki jalan sesuai dengan ekosistem. Memang sulit ini untuk menerapkan semacam ini. Kadang-kadang jungkir balik. Bukan kadang-kadang jungkir balik terus. Kenapa? Karena untuk memisahkan mana posisi yang ada di dalam hati sebagai keyakinan, mana posisi yang harus dijalani sesuai dengan ekosistem. Itu sulit sekali. Berat sekali. Kalau kita memandang semuanya Allah, akhirnya kadang-kadang kita diam, ya sudahlah biarin mau ngapa-ngapain orang itu kehendak Allah. Itu kan udah salah. Iya semuanya Allah, tapi tetap action. Ada orang salah dibenarkan, aja diluruskan, dikasih tahu. Ada orang mau celaka ditolong, diingatkan. Ada orang yang sedang menderita ditolong dan sebagainya. Itu action. Lain dengan sikap hati yang tetap melihat kepada Allah. Apabila actionnya sudah diawali dari sikap hati yang memandang kepada Allah, niscaya dia tidak akan sombong atau ingin mendapatkan balas budi dari orang yang telah ditolong, atau sombong karena ia dapat menyelesaikan perkara dan banyak lagi. Kalau tidak, tetap kesombongan itu akan ada. Wahai anak-anakku semuanya, maka dari itu Bapak sering menjelaskan kepada kalian, tingkatan ihsan itu sudah tidak kuasa berpaling daripada seorang jua pun selain daripada dirinya. Itu kalau sudah sampai kepada puncak ihsan, disebutnya hakikat ihsan. Sudah Bapak jelaskan, hakikat Islam itu ialah orang yang tidak kuasa berhenti dari amal. Orang yang mencapai kepada hakikat iman ialah orang yang tidak kuasa berpaling dari amal. Orang yang mencapai kepada hakikat ihsan ialah orang yang tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun selain dari dirinya. Berarti proses untuk mencapai kepada derajat ilmal yakin atau ilmul yakin, maka harus kita menetapkan, tidak boleh bergeser sedikit pun, bahwa hakikat perbuatan itu adalah perbuatannya. Itu harus tetap dan tetap terus hingga mendapatkan anugerah berikutnya dari Allah. Akhirnya Allah membukakan dengan mata lahiriah dan mata batiniah yang disebut ainul yakin. Tahapan berikutnya hakul yakin, akmalul yakin. Itulah tahapan-tahapan di mana melalui proses kemakrifahan yang diawali makrifah itu melalui makrifatul ilmi, baru ke nanti makrifatul ain, makrifatul hak, dan makrifatul kamil. Makrifah yang sempurna. Itu semua butuh proses tahapan, tidak instan. Butuh perjuangan sedikit demi sedikit. Oleh karenanya dalam mengamalkannya juga harus sedikit demi sedikit. Wahai anak-anakku semuanya, camkan itu baik-baik, catat itu baik-baik, bahwa hidup ini perjuangan, tidak ada yang instan. Perjuangan itu akan mendapatkan resiko-resiko. Resiko itu ujian dan cobaan. Maka barang siapa yang bisa menerima ujian dan cobaan dengan dihadapi hingga selesai, maka Allah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, anugerah, minnah dan lain sebagainya.
Maka dari itu sampai Allah menjelaskan, setelah menggambarkan tentang kalimat tauhid, Allah menyatakan, faman lam yasbir ala balai walam yashkur li na'mai walam yardha biqadai, barang siapa yang tidak sabar dengan ujian cobaanku, tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, dan juga tidak ridho dengan ketetapanku, qadaku, keluar kamu dari kolong langit ini. Dengan kata lain, mau tidak mau kita harus sabar menerima ujian dan cobaan, mensyukuri segala nikmat Allah yang berlimpah kepada kita, dan tetap semeleh nerimo ketetapan takdir Allah dalam hidup kita. Itu namanya ridho qadha billah. Menerima qadha Allah, kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Kalau sudah menerima, itulah sebaik-baik manusia yang disebut manusia ihsan. Walau baru tahapan ka'annaka tarohu, seolah-olah engkau melihatnya, tapi itu sudah masuk golongan orang-orang yang disebut ma'rifah. Walau ma'rifatul ilmi lebih utama, karena memang tahapannya tahapan awal orang-orang ma'rifah, orang-orang salikin yang muntaha, orang disebut arifin billah yang mubtada, ialah ma'rifatul ilmi. Setelah ma'rifatul ilmi itulah akan mendapatkan anugerah dari Allah yang disebut ma'rifatul ain. Maka ilmu tersebut harus didapat dan sampai kepada derajat ilmul yakin atau ilmal yakin. Wahai anak-anakku semuanya, semoga kita semua golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban salamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban salamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban salamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Allahu ikum jamain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.